Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman kelas Statistika Bisnis, kelas A, S1 Transfer. Pada pertemuan kali ini, setelah kemarin kita bahas latihan soal, kita bahas di materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep probabilitas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya, apa pentingnya konsep probabilitas, karena memang eh, kita di ilmu kita akuntansi sangat butuh mengenai probabilitas terjadinya suatu kejadian gitu ya, karena akuntansi itu terkait dengan estimasi, terkait dengan perkiraan eh, anggaran, terkait dengan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini bukan ilmu nujum gitu ya, bukan ilmu peramalan ya, tapi peramalan yang digunakan, forecast yang digunakan adalah memang forecast yang menggunakan statistika, menggunakan teori tertentu sehingga dapat memprediksi future event gitu ya. Nah, kemudian pada konsep probabilitas kali ini ada 7 learning objective atau tujuan pembelajarannya. Karena saking banyaknya mengenai konsep yang pertama, saya akan menjelaskan sampai poin yang ketiga dulu. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai statistika deskriptif ya, berkaitan dengan meringkas data yang dikumpulkan dari peristiwa masa lalu. Nah, sekarang kita beralih ke tahap yang kedua dari statistik, yaitu menghitung peluang bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan. Nah, tahap statistik ini disebut statistik inferensial, gitu ya, atau statistical inference atau inferential statistics. Oke, nah bagaimana penggunaan inferential statistik ini? Nah, ini ada contoh bagaimana perlunya statistika inferensial di atas dari statistika deskriptif. Nah, contohnya ini adalah ada perusahaan Toys and Things ya, dia produsen mainan dan puzzle. Baru-baru ini dia tuh pengen tahu ya, game apa dia ingin mengembangkan game baru berdasarkan trivia olahraga gitu ya, dan dia ingin tahu apakah penggemar olahraga ini akan membeli game tersebut gitu ya. Nah, kebutuhan perusahaan itu kan kalau kemarin kan ingin memetakan gitu ya, pengen dapat data yang bertujuan untuk pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu dia mempertimbangkan dua nama game gitu ya, yaitu Slam Dunk sama Home Run. Nah, untuk tahu lebih lanjut, si presiden atau direktur dari Toys and Things ini memutuskan untuk meng-hire konsultan gitu ya. Tujuannya untuk melakukan riset pasar. Nah, riset pasar sebenarnya bisa dilakukan di internal maupun dia hire dari pihak eksternal. Nah, konsultan ini memilih sampel 800 konsumen dari populasi ya, penggemar olahraga tadi ya, yang mungkin kriterianya salah satunya juga penggemar olahraga yang kriteria tertentu sehingga dia memang punya intention to playing game gitu ya. Nah, dia meminta reaksi dari responden atau tanggapan dari responden terhadap game baru dan judul yang diusulkan. Nah, dengan menggunakan hasil sampel ya, dia ngambil 800 sampel, maka perusahaan dapat memperkirakan proporsi populasi yang akan membeli game tersebut gitu ya. Nah, tentunya dengan pemilihan sampel yang baik. Nah, kemudian contoh yang kedua, Departemen Quality Assurance ya, penjamin quality-nya, pabrik baja di US harus memastikan manajemen bahwa ada kawat yang dengan ketebalan 1/4 inci yang diproduksi memiliki kekuatan tarik yang dapat acceptable ya, yang acceptable atau dapat diterima. Artinya dia lolos uji kualitas gitu ya. Nah, padahal tidak semua kawat yang dihasilkan dari produksi tersebut itu kekuatan tariknya yang dihasilkan dari produk tersebut dapat diuji. Jadi nggak semua diuji ya kekuatan tariknya, karena pengujian mengharuskan kawat diregangkan hingga putus gitu ya. Kan nggak mungkin, nggak jadi dijual dong, nggak jadi dijual kawatnya gitu ya.
Nah, maka dari itu dia pakai sampel acak gitu ya. Dia ngambil sampel 10 buah, dipilih dan diuji. Berdasarkan hasil pengujian, semua kawat yang dihasilkan dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima. Jadi acceptable or non-acceptable. Nah, memang nggak semua barang bisa dilakukan quality assurance ya. Jadi ada beberapa, misalnya kayak garment, mungkin garment bisa ya, dia nggak melalui sampel, semua populasi dilakukan pengecekan ya. Tapi ada beberapa barang yang memang ketika melakukan pengujian itu harus menggunakan sampel. Nah, dari dua contoh ini kan menunjukkan bahwa yang namanya sampel itu menunjukkan juga adanya ketidakpastian, gitu ya. Nah, kenapa ketidakpastiannya tadi melihat dari apakah penggemar tadi akan memainkan game gitu ya, apakah memang yang kedua, apakah produk yang dihasilkan itu memang layak apa tidak gitu ya. Dan yang ketiga, misalnya ada contoh yang selanjutnya ya, apakah haruskah drama di siang hari, Days of Our Life segera dihentikan gitu ya. Akankah serial Rasamin yang baru dikembangkan akan menguntungkan jika dipasarkan? Akankah Charles Linden terpilih menjadi auditor di daerah Batavia Country dan lain sebagainya? Apakah calon wali kota ini akan terpilih? Berapa probabilitasnya terpilih gitu ya? Karena semuanya pakai hasil sampel dan hasil survei, gitu ya. Nah, maka dari itu selama ini kan kemarin kan kita melihat dari sisi statistik deskriptif gitu ya. Nah, inferensi statistik atau statistik inferensial ini berhubungan dengan kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Karena ada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, ya, karena nggak ada ketidakpastian, karena itu kita mengambil sampel dari populasi misalkan. Penting agar semua resiko atau faktor yang terkait hal yang kita observasi itu dievaluasi atau diteliti juga secara ilmiah, gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat kemungkinan dia akan membeli game tersebut, nggak cuma sekedar dia main sepak bola, usianya, pekerjaannya, pendapatannya, misalkan. Jadi banyak karakteristik dalam kita memilih suatu keputusan, gitu ya. Nah, maka dari itu teori yang membantu dalam melakukan evaluasi ini adalah namanya teori probabilitas atau yang sering disebut sebagai ilmu ketidakpastian. Nah, teori probabilitas ini memungkinkan pembuat keputusan untuk menganalisis risiko, ya, risiko apa aja yang akan terjadi dan meminimalkan gambling ya, pertaruhan ya, risiko bawaan dan gambling bawaan. Jadi kayak audit itu ada, kalau kas itu punya risiko bawaan gitu ya. Misalkan dalam memasarkan produk baru atau menerima barang yang masuk ke dalam gudang ya dari pengiriman itu bisa jadi ada risiko bawaannya karena nggak mungkin sesuatu hal itu nggak punya resiko ya. Jadi makanya kita harus menghitung resiko agar meminimalkan. Nah, apa risikonya memasarkan produk baru? Ada yang nggak suka sama produknya, ya produk tersebut nggak terlalu disukai di pasaran. Ada juga yang kedua adalah barang yang masuk ke gudang, ada juga pasti kemungkinan resiko yang rusak gitu ya. Nah, maka dari itu pentingnya konsep probabilitas dalam bab ini untuk kita bahas gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita harus menghitung misalkan pengiriman, berapa barang, persentase barang rusak itu biasanya berapa persen gitu ya. Baik dari jasa pengiriman maupun kita sebagai perusahaan atau produsen yang membutuhkan bahan baku tersebut. Misalkan juga terkait tenaga kerja. Saya punya tenaga kerja, berapa persen sih dia akan menyebabkan barang yang diproduksi itu jadi ada yang nggak sesuai gitu ya, nggak acceptable. Ada berapa persen? Nah itu kan biasanya resiko-resiko bawaan yang tidak mungkin 100% dapat kita hindari.
Maka dari itu, kita harus melihat berapa probabilitasnya, berapa kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Nah, maka dari itu, dalam statistik kali ini kita melihat kemungkinannya. Kalau deskriptif kemarin kita berdasarkan data tahun lalu gitu ya, yang kita mendeskripsikan aja gitu ya, kita nggak tahu probabilitasnya terjadi akan seberapa besar gitu ya. Nah, bab ini akan memperkenalkan mengenai dasar-dasar probabilitas, termasuk istilah mengenai eksperimen, event atau peristiwa, probabilitas subjektif, penjumlahan, dan aturan perkalian. Ya, mohon dipahami karena lumayan kompleks ya. Yang pertama, kita masuk yang pertama itu mendefinisikan istilah probabilitas, eksperimen, peristiwa, dan hasil. Nah, apa itu probabilitas ya? Nah, definisinya adalah nilai antara 0 dan 1 ya, yang bersifat inklusif menyeluruh, menggambarkan kemungkinan relatif ya, relatif karena kita nggak ngomongin absolut. Absolut itu pasti gitu ya, relatif gitu ya. Atau dalam kurung relatif itu berarti adanya peluang atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Jadi probabilitas itu kemungkinan, ya, menggambarkan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Gitu ya, probabilitas. Oke. Nah, terus yang selanjutnya kita lihat. Jadi kalau 0 sampai 1 berarti berapa tuh nilai probabilitas gitu ya. Nah, probabilitas sering dinyatakan sebagai bilangan desimal ya. Seperti 0,7, 0,27, 0,5 atau bisa jadi desimal itu kan bisa diprosentasekan gitu ya. Atau juga bisa sebagai pecahan yang sesuai dengan kaidah tadi dia antara 0 sampai 1. Nah, lalu artinya apa kalau 0 sampai 1? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau 0 di sini artinya probability our sun will disappear this year gitu ya. Cannot happen gitu ya. Nggak mungkin terjadi misalkan. Gitu ya, probabilitasnya. Nah, kalau sure to happen change of rain in the Florida this year gitu ya. Misalkan di Indonesia kemungkinan terjadinya hujan di Indonesia ya 1. Kenapa? Karena ada musim hujan pasti terjadi gitu ya. Tuh. Jadi semakin dia mendekati 1 semakin dia kemungkinannya besar sekali gitu ya. Oke, misalkan berapa kemungkinannya kita melempar koin akan keluar kalau di Indonesia tuh koinnya kan berarti gambar dan angka ya, akan keluar angka misalkan kita lempar koin ya 0,5 karena cuma ada dua sisi koin, gambar dan angka gitu ya. Jadi semakin ke 0 semakin chance-nya, probability-nya kemungkinan besar tidak terjadi, kalau sebelah kanan dia kemungkinan besar akan terjadi. Oke. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kita perlu definisi ya, definisi dari probabilitas tadi sudah. Yang selanjutnya itu eksperimen, hasil, outcome ya, dan event. Ya, silakan dilihat dulu. Nah, kalau eksperimen itu saya tulis bahasa Inggrisnya karena memang terjemahannya itu saya agak bingung juga sih. Nggak tepat banget sih kalau ditranslatekan gitu ya. Jadi, oh ya, sekali lagi saya tuh cuma ngambil yang ada di buku runtutannya. Bagus sekali bukunya menurut saya baru baca buku statistik yang bagus ya. Punya Douglas ini gitu ya. Karena runtut dan sangat logis dan mudah dipahami. Jadi kalau kamu, ini kan cuma saya ambil secuplik ya. Kalau mau baca sendiri di bukunya. Oke, nah eksperimen itu apa? Sebuah proses yang mengarah pada terjadinya satu dan hanya satu, one and only dari beberapa kemungkinan hasil. Oke, sebuah proses yang mengarahkan untuk terjadinya sebentar ya. A process that leads to the occurrence of one and only one of several
possible results gitu ya. Jadi dia sebenarnya eksperimen itu kan proses ya. Kita melakukan percobaan ya. Percobaan yang dapat menyebabkan terjadinya satu dari berbagai kemungkinan hasil ya. Karena eksperimen ya, kemungkinan hasilnya seperti apa. Oke. Nah, eksperimennya apa? Melempar dadu misalnya. Eksperimennya tadi misalkan kita melakukan percobaan terhadap uji produk gitu ya. Ya, itu namanya eksperimennya. Jadi percobaannya apa? Kalau hasil itu outputnya dari suatu percobaan apa? Kalau event adalah kumpulan dari satu atau beberapa hasil dari percobaan. Jadi beberapa outcome itu dinamakan event. Nah, selanjutnya contohnya apa? Gitu ya. Ini ada beberapa contoh ya. Eksperimen, outcome, sama possible event. Nah, ini kalau dadu gitu ya, kita lempar dadunya. Nah, kemungkinan yang akan terjadi apa? Outcome-nya, hasilnya apa? Gitu ya. Bisa jadi, kan nggak mungkin terjadi bersama-sama ya, lempar satu. Oh, bisa jadi yang keluar angkanya 1. Yang keluar angkanya 2. Lempar lagi yang keluar 3, mungkin. 4, 5, dan 6. Jadi hanya ada satu outcome. Gitu ya. Tapi outcome-nya, all possible outcome-nya banyak. Bisa jadi 1, bisa jadi 2, sampai dan 6. Karena memang dadu itu hanya ada 6 sisi. Oke. Nah, event-nya apa gitu ya. Nah, misalnya event-nya adalah, tadi kan event itu adalah sekumpulan dari beberapa hasil percobaan. Oke. Nah, kemudian possible event-nya adalah observe an even number gitu ya. Artinya kita pengen mengobservasi bilangan yang genap. Kapan terjadinya angka 2, 4, dan 6. Gitu ya. Atau kita mengobservasi berapa angka yang mungkin lebih dari 4. Dan seterusnya. Kurang dari 3. 3 atau kurang dari 3. Jadi itu adalah event yang mau kita lihat, kita mau teliti. Itu ya. Nah, itu definisinya. Yang selanjutnya, menetapkan probabilitas menggunakan pendekatan 3. Ada klasik, empiris, dan subjektif. Jadi kita tadi kan baru memahami definisinya. Sekarang kita menetapkan probabilitas penggunaan pendekatan klasik, empiris, ataupun subjektif. Oke. Nah, pendekatannya ada 3. Kayak gini ya. Klasik, empiris, sama subjektif. Nah, secara umum dibagi jadi 2. Cara menentukan probabilitas terjadinya suatu peristiwa itu bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama dari sisi sudut pandang yang objektif dan ada dari sisi sudut pandang yang subjektif. Nah, bagaimana sisi sudut pandang yang objektif gitu ya? Nah, objektif ini ketika kita menggunakan 2 metode klasikal dan metode empiris atau empirical. Oke. Nah, kalau klasikal itu bagaimana gitu ya? Nanti kita lihat kalau empirical itu bagaimana. Ini dari sisi frekuensinya, dari sisi outcome-nya. Kalau subjektif tergantung dari memang informasi yang tersedia. Ya, subjektif. Opini, pendapat, dan sebagainya. Jadi beda ya. Oh, kita mau menentukan kemungkinan barang ini akan laku terjual di pasaran. Nah, objektif kita pakai data. Ya, data yang diperlukan. Nah, kalau subjektif enggak ya, tergantung informasi yang ada di situ pada saat kita mau ngambil keputusan apa. Gitu ya. Nah, kita pelajari dulu. Oke, ada 3 cara. Yang objektif pakai informasi dan data, yang subjektif pada keyakinan seseorang dan perkiraan kemungkinan suatu peristiwa. Jadi pakai individu. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, classical probability. Probabilitas klasik didasarkan pada asumsi bahwa eksperimen kemungkinan memiliki hasil yang sama.
Oke, atau hasil eksperimen memiliki kemungkinan yang sama. Nah, menggunakan sudut pandang klasik, probabilitas suatu peristiwa terjadi dihitung dengan membagi jumlah yang diinginkan dengan jumlah kemungkinan hasil. Oke, jadi asumsinya klasikal adalah bisa terjadi hasil yang sama. Oke. Nah, kalau classical probability, jadi pada intinya adalah jumlah yang hasil yang mungkin terjadi dibagi dengan total kemungkinan hasil, gitu ya. Jadi probability an event itu kita lihat dari kita mau melihat dari sisi observasi yang apa, gitu ya. Misalkan dari sisi kita mau melihat jumlah angka genap, jumlah angka ganjil, gitu ya. Tapi kita melihat dari apa namanya hasil suatu eksperimen, gitu ya. Nah, contohnya adalah kita mau melihat berapa kemungkinan terjadinya an even number. Even number itu genap ya, bilangan genap yang mungkin muncul dari pelemparan dadu, gitu ya. Nah, sekarang melempar dadu, kalau bilangan genapnya berarti kan ada 2, 4, dan 6, kan? Nah, berarti favorable outcome-nya itu adalah 3. 2, 4, dan 6. Ada 3 kemungkinan, baginya ada 6. Kenapa 6? Karena memang dadu itu punya 6 sisi. Gitu ya. Jadi kapan mungkin muncul bilangan yang genap dari suatu pelemparan? Ya 0,5. Ya, karena 3 dalam 6 sisi itu ada 3 yang genap dan total sisinya itu ada 6. Jadi 0,5. Ya. Selanjutnya, nah ada beberapa persyaratan dalam classical probability, yaitu syaratnya adalah event atau peristiwa yang terjadi itu harus mutually exclusive, gitu ya. Dan yang kedua adalah collectively exhaustive, gitu ya. Jadi mutually exclusive dan kemudian collectively exhaustive ini adalah lanjutannya ketika dari mutually exclusive. Nah, mutually exclusive itu apa? Jadi terjadinya suatu peristiwa, kalau peristiwa terjadi berarti tidak ada peristiwa yang lain yang dapat terjadi pada waktu yang sama. Nah, contohnya adalah variabel gender menyajikan hasil yang sangat eksklusif, yaitu pria dan wanita. Ya, jadi kemungkinannya ada pria dan wanita. Seorang karyawan yang dipilih secara acak adalah laki-laki atau perempuan. Ya, saya milih secara acak dari karyawan, ambil satu misalkan, nggak bisa kan keduanya. Jadi hanya satu, ya dia laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, itu namanya mutually exclusive. Jadi kalau terjadinya suatu peristiwa, nggak mungkin terjadi peristiwa lain yang sama. Nah, bagian produksi itu juga ada yang namanya produk yang acceptable atau non-acceptable, dapat diterima atau tidak dapat diterima, atau bisa dikatakan layak atau tidak layak. Nah, bagian tersebut mengenai produk yang diterima dan tidak dapat diterima atau layak dan nggak layak itu nggak bisa terjadi bersamaan. Kalau memang barang ini dikategorikan tidak layak, ya berarti non-acceptable. Nggak mungkin bisa acceptable dan non-acceptable hal yang sama. Nah, dalam sampel suku cadang yang diproduksi, peristiwa pemilihan suku cadang yang tidak dapat diterima dan pemilihan suku cadang yang dapat diterima ini namanya mutually exclusive. Nah, atau tadi genap ganjil gitu ya. Nah, jika eksperimen memiliki sekumpulan peristiwa ya yang mencakup setiap kemungkinan hasil seperti peristiwa angka genap dan angka ganjil, maka dalam eksperimen lempar dadu, rangkaian peristiwa tersebut secara kolektif lengkap. Atau collectively exhaustive. Untuk eksperimen melempar dadu, setiap hasil akan menjadi genap atau ganjil. Jadi himpunan ini secara kolektif lengkap. Bisa jadi menjumlahkan lengkap. Gitu ya, nanti kita lihat caranya. Gitu ya. Nah, jadi kita pakai
tadi ya yang klasikal, kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang masih berupa ini ya, materi classical probability. Oke, jadi classical probability melihat kemungkinan outcome yang terjadi, gitu ya. Nah, selanjutnya empirical probability. Nah, kalau empirical probability ini pendekatannya probabilitasnya yang empiris. Nah, kalau pendekatan empiris ini terhadap probabilitas didasarkan apa yang disebut dengan law large numbers, gitu ya. Hukum bilangan besar. Apa itu hukum bilangan besar, gitu ya? Nah, semakin banyak terjadinya percobaan, semakin probabilitas empiris suatu peristiwa ini akan mendekati probabilitas yang sebenarnya. Oke, paham ya maksudnya ya? Jadi, semakin dia akan banyak melakukan percobaan, maka probabilitas empiris ini semakin mendekati probabilitas sebenarnya. Misalkan tadi, kalau di sini ini lempar koin ya, dia try head and tails gitu ya. Kalau kita gambar apa angka. Nah, tadi kan kemungkinannya gambar atau angka itu kan 0,5 ya, 1:2. Karena gambar hanya 1, kemungkinan terjadinya dibandingkan dengan seluruh peristiwa seluruh hasil itu 2, bisa gambar atau angka setengah. Tapi kalau kita ngelemparnya sekali, kemungkinan akan muncul head-nya bisa jadi 0. Jadi probabilitasnya 0. Kalau kita ngelempar 10 kali, bisa jadi ada 3. Ini hasil percobaan. Nah, artinya kalau kita ngelempar low large number itu semakin banyak kita melakukan trial, ya percobaan, maka kemungkinan dia akan 0,5 terjadinya probabilitas. Semakin kita coba tuh kemungkinan terjadinya sesuatu di hidup kita tuh akan semakin tinggi kemungkinannya. Paham ya maksudnya ya? Itu namanya low large numbers. Jadi kalau empirical itu berdasarkan hukum low large numbers. Kunci untuk menetapkan probabilitas secara empiris adalah observasi yang lebih banyak akan memberikan estimasi probabilitas yang lebih akurat. Oke. Nah, berdasarkan definisi klasik dari probabilitas, kemungkinan mendapatkan head dalam satu lempar koin adalah 0,5. Tadi ya kita bahas di depan itu. Jadi kalau pakai probabilitas klasik ya, kita tuh cuma melihat kemungkinan yang terjadi 0,5. Tapi kalau menggunakan fungsi empirical probability, maka ketika semakin banyak terjadinya ini adalah dia akan mendekati probabilitas yang klasikal. Nah, penalaran ini memungkinkan kita untuk menggunakan pendekatan frekuensi empiris atau relatif untuk menemukan probabilitas. Gitu ya. Nah, ini contohnya adalah peluang mahasiswa mendapatkan nilai A. Kalau kita lihat nilai A, berarti pilihannya adalah kalau di klasikal berarti ada A, ada A minus, ada B, ada B plus, ada C, ada D, dan E gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat yang ada di sini, itu berdasarkan observasinya. Kalau empiris ya, namanya juga empiris. Jadi empiris itu berarti bukti dari data yang ada. Nah, dari data yang ada, ini ada 12, sebentar, ada 80 mahasiswa yang mendaftar di bisnis statistik di University of Scandia. Ada 12 yang dapat nilai A. Jadi probabilitasnya kemungkinan siswa di Scandia akan memperoleh nilai A adalah 12/80 adalah 0,15. Begitu juga dengan ini, lemparan bebas yang terjadi adalah 363 dari 400 percobaan, maka berdasarkan pendekatan empiris terhadap probabilitas kemungkinan melakukan percobaan lemparan bebas berikutnya adalah 363 dibagi 400, ya. Nah, ada beberapa contoh lainnya, misalkan yang pertama adalah perusahaan asuransi jiwa mengandalkan data masa lalu untuk menentukan akseptabilitas ya penerimaan dari pemohon serta premi yang akan dikenakan. Nah, jadi ada tabel mortalitasnya dan seterusnya gitu ya. Ini juga berapa probabilitas successful flight dibandingkan
dengan total flight yang ada gitu kan. Kalau kita ngomongin classical berarti successful or not successful gitu ya. Unsuccessful. Nah, ini kita lihat dari data yang ada. Jadi datanya adalah tanggal ini jadi ada dua disaster ya. Jadi ada dua pesawat yang terbakar ya, yang meledak ya. Dari 113 flight gitu ya. Maka berarti yang selamat successful itu 111, 113 dikurangi 2, 111 dibagi 113. Jadi probabilitas empiris dari successful flight-nya itu adalah 0,98. Oke. Nah, yang terakhir dari probability ini adalah subjective probability. Jadi jika ada sedikit atau tidak adanya pengalaman atau informasi yang menjadi dasar probabilitas, maka akan diperkirakan pendekatan probabilitas atau perkiraan probabilitas itu adalah subjektif, ya. Jadi sudah kita bahas. Jadi berdasarkan informasi apa yang tersedia. Oke, jadi memperkirakan kemungkinan Anda terlibat dalam kecelakaan mobil. Ya itu intinya nggak pakai data yang benar-benar objektif ya, data yang objektif ya. Jadi kalau subjektif itu bisa jadi hanya cerita dari temennya gitu ya, yang tidak berdasarkan data atau fakta yang dapat memberikan bukti yang empiris. Oke, kita lanjut ke learning objective yang ketiga, yaitu menghitung probabilitas menggunakan aturan penjumlahan. Nah, ada dua aturan penjumlahan gitu ya. Yang pertama adalah aturan khusus, yang kedua ada aturan umum. Special rule khusus ya, dan ada general rule of addition. Nah, ini perluasan dari yang kita hitung probabilitas yang sebelumnya di LO yang ketiga. Kenapa perluasan dan kenapa perlu ditambahkan? Nah, kita lihat. Nah, saat kita menggunakan aturan khusus penjumlahan, kejadian harus mutually eksklusif ya. Ketika satu peristiwa terjadi, tidak ada peristiwa lain yang dapat terjadi. Misalkan eksklusif adalah kemungkinan terjadi peristiwa angka 4 atau lebih besar dan angka 2 atau lebih kecil. Nah, jika hasilnya ada di grup pertama, yang poin yang pertama ini 4, 5, dan 6, maka tidak juga bisa di grup yang kedua, 1 dan 2. Nah, ilustrasi lainnya adalah produk yang keluar dari jalur perakitan bisa jadi rusak dan memuaskan pada saat tidak bisa dengan kriteria yang rusak dan satisfactory atau memuaskan pada saat yang bersamaan ya. Jadi ya kalau nggak qualified ya unqualified gitu loh. Jadi nggak bisa barang-barang satu produk itu memiliki kriteria yang sama. Itu tadi yang kita bahas mutually eksklusif. Nah, jika dua peristiwa A dan B mutually eksklusif, aturan penjumlahan khusus ya atau special rule of addition menyatakan bahwa probabilitas salah satu atau peristiwa lain terjadi sama dengan jumlah probabilitasnya. Nah, jadi probabilitas peristiwa A plus probabilitas peristiwa B. Nah, bagaimana penerapannya ini? Jadi ini contohnya adalah ada sebuah mesin produksi mengisi kantong plastik dengan campuran buncis, brokoli, dan sayuran lainnya. Sebagian besar kantong berisi berat yang benar, tetapi karena variasi ukuran buncis dan sayuran lainnya, kemasan mungkin plastik atau kemasan tersebut mungkin bisa kurang berat tuh underweight atau overweight. Gitu ya. Dari hasil pengecekan 4.000 paket yang udah diisi dari sayuran tersebut, mixed vegetable-nya, ini ada 3 kategori. Yang pertama underweight ya, jadi kalau ini berat ya, maksudnya nggak sesuai plek sama berat yang ada di ini gitu ya. Yang kedua memuaskan yang memang sesuai gitu ya. Yang ketiga overweight. Nah, ada berapa package? Nah, ini 4.000, maka probability terjadinya underweight adalah 100 dibagi 4.000. Dan seterusnya. Maka totalnya adalah 1. Nah, pertanyaannya adalah berapa probabilitas bahwa paket tertentu akan kekurangan? Oh, ini sorry, badannya belum tak hapus.
Kalau diterjemahin itu langsung berat badan. Jadi berapa probabilitas paket tertentu akan underweight atau overweight gitu loh. Nah, ya. Kan kalau satu aja kan jelas ya 0,25 underweight. Kalau ini overweight. Nah, kalau tadi ini atau bisa under atau over. Ya kan? Nah, maka dari itu caranya adalah dengan menjumlahkan. Nah, menjumlahkannya bagaimana? Jadi hasil underweight adalah peristiwa A, overweight peristiwa C. Maka penerapannya adalah P, probabilitas terjadinya A atau C, itu ditambahkan. Oke, perhatikan bahwa peristiwa tersebut mutually eksklusif, artinya paket sayuran campur tidak boleh jadi satu ya, karena kriterianya tadi berbeda-beda. Itu ya. Jadi probabilitasnya under atau over berapa? Ya 0,1 dijumlahin. Artinya, berarti minusnya 0,9 itu pasti satisfactory. Nah, jadi ini kayak gini mutually eksklusif tuh nggak saling terikat gitu ya. Dia tidak bisa. Nah, kalau ini complement rule-nya, probabilitas bahwa satu kantong campuran yang dipilih memiliki underweight. Nah, ini tadi ya. Underweight ditambah dengan probabilitas itu tidak underweight, ditulis P slash A, apa ya namanya, strip A gitu ya, atau bukan A membacanya. Secara logis harusnya ditulis seperti ini. Oke, P, A ya, dan plus P bukan A sama dengan 1. Ya, PA itu kan artinya peristiwa A. Yang bukan peristiwa A ya selain A gitu ya, bukan A sama dengan 1. Nah, jadi kalau di sini adalah komplement itu perlengkap ya. Jadi paham ya maksudnya ya. Ini event A yang di luar event bukan A. Oke. Nah, ini kayak gini gambarnya. 0,025, 0,075 sama yang di luar adalah 0,9 juga bisa. Ya. Nah, terus yang kedua adalah aturan dari general rule. Yang general itu adalah umum. Jika aturan khusus penjumlahan digunakan, kemungkinan memilih turis. Oke. Nah, jadi kalau yang umum ini adalah general rule-nya ini tidak saling eksklusif, tidak mutually eksklusif gitu ya. Tidak mutually eksklusif artinya bisa terjadi peristiwa yang A dan juga B gitu ya. Ya, contohnya ini adalah jadi komisi turis Florida, jadi kayak semacam dinas pariwisatanya di sana lah, memilih sampel 200 turis yang mengunjungi negara bagian tersebut sepanjang tahun. Nah, survei mengungkapkan bahwa 120 turis ke Disney World dan yang 100 ke Taman Busch di dekat Tampa gitu ya. Jadi ada 2 objek wisatanya. Berapa probabilitas seseorang yang dipilih mengunjungi Disney World atau Busch Garden? Nah, kita lihat sekarang. Yang pertama, kenapa tahu bahwa dia nggak mutually eksklusif ya? Kalau mutually eksklusif nggak mungkin jumlahnya melebihi dari jumlah sampel. Sampelnya 200, ya kan? Itu ada 120 dan 100, dimana kalau dijumlahin 220. Padahal kalau tadi mutually eksklusif, dia akan nggak melebihi dari jumlah sampel yang diambil. Nah, maka dari itu dihitung satu-satu. Ini 0,6, yang ini 0,5. Kalau dijumlahin kan pasti tadi lebih dari 1. Nah, karena nggak boleh lebih dari 1, maka ternyata diketahui bahwa ada banyak wisatawan yang mengunjungi kedua objek wisata tersebut dan dihitung 2 kali. Akhirnya di survei lebih lanjut, maka 60 dari 200 sampel sebenarnya mengunjungi kedua objek wisata tersebut. Jadi kayak beririsan gitulah bahasanya kita di SMA itu kayak gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini 0,6 plus 0,5 dikurangi 0,3. Ini harus diketahui berapa yang bersamaan. Yang kedua ini di sana. 0,8. Itu ya. Oke, kayak gini. Join diagram Venn ya. Oke, sudah selesai pembahasannya gitu ya. Ini latihan soalnya kita bisa bahas. Yang pertama, jadi Video Game Incorporation recently developed a new video game ya. Dia mengembangkan video game yang terbaru gitu ya. Kemampuan untuk playability itu penggunaan videonya tersebut gitu ya.
tes ke 80 veteran game players gitu ya. What is the experiment? What is one possible outcome? Oke, suppose 65 dari 80 player dites dengan new video game. Say mereka suka sama itu, apakah 65 itu probability-nya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba detail ya. Jadi kalau kita ditanya eksperimennya apa ya, eksperimennya adalah untuk mengetes playability dari video game yang baru saja dikembangkan, ya. Apa possible outcome-nya gitu ya, yang mungkin outcome yang bisa terjadi apa gitu ya. Mereka misalkan menyukai video game tersebut gitu ya. Possible outcome-nya ya menyukai, kan contohnya lihat di bawahnya aja ya. Mereka suka new game tersebut atau mereka nggak suka, itu possible outcome-nya. Suppose 65 ya, 65 itu probability, 65 itu berarti baru eventnya ya, eventnya. Maka kalau ditanyakan probability-nya berapa ya 65 dibagi 80 gitu ya. The probability that the new game will be success is computed to be 1. Comment. Kalau sukses, kita ngomongin tadi kan mengetes playability ya, pemutaran dari video game tersebut ya. Dia kan suka apa nggak suka gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin suka nggak suka, itu kan preferensi dari si game playernya, ya kan? Berarti tidak menunjukkan bahwa new game itu akan sukses, karena kalau sukses tuh intention to buy this game, that game gitu loh. Tapi kalau kita ditanyakan, jadi kalau dikatakan sukses jika 1 ya bisa, kalau probability 1 berarti kemungkinan event itu akan terjadi gitu ya. Akan tetapi menurut saya yang di eksperimen ini adalah playability dari game player tersebut, bukan masalah kesuksesan dari game player tersebut. Jadi like or not or dislike gitu ya. Kalau possible event-nya adalah, nah kita lihat contoh event. Possible event. Kita mengobservasi number gitu ya. Oke. Kita bisa mengobservasi dari apa ya? Bisa jadi observasi dari ini. Lebih spesifik lagi, observasi dari tahapan usia yang menyukai game player tersebut gitu loh ya, contohnya. Atau misalkan kelompok usia muda, kelompok usia tua, itu juga bisa. Lebih lanjut lagi gitu ya, apakah kemungkinan akan membeli atau enggak dan seterusnya. Itu kan beruji produknya. Oke. Nah, lanjut yang kedua, banyak banget sih contohnya. Misalkan berikut adalah survei ke 34 student di Wall College of Business yang menunjukkan sebagai berikut. Major tuh jurusannya sebagai berikut: Accounting, Finance, Economics, Management, and Marketing. Dari 34 student, misalkan kamu adalah salah satu student yang dipilih gitu ya. What is the probability orang yang dipilih itu adalah di prodi manajemen. Misalkan saya random milih salah satu orang gitu ya. Probability-nya dia ada di manajemen itu berapa? Oke. Konsep probabilitas yang mana yang kamu gunakan untuk melakukan estimasi di poin yang A? Gitu ya. Coba dihitung dulu. Berarti probabilitasnya manajemen ini berapa? Itu dikerjakan. Oke. Nah, ini classical, empirical, apa subjektif ya. Dikelompokkan. A sampai D. Baseball, gitu. Nah, nanti coba kamu cari. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi 2, 3 industri. Jadi ada 40 oil industry eksekutif. Jadi pimpinan dari 40 oil industry sebagai sampel yang di
beri kuesioner. Oke, mana eksperimennya? Oke. List of one possible yes or no answer. Oke. Kayaknya 4 nggak usah dulu deh. 5. Jadi 2, 3, 5. Jadi PR Anda. 2, 3, 5. Banyak sekali. Oke, supervisor maintenance. The first person selected is either maintenance or secretary. Oke. 6. 7 dan 8. Ya. Oke. Silakan dikerjakan. Minggu depan kita bahas, kita lanjutkan lagi. Oke. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Semoga mudah dipahami ya. Semangat. Assalamualaikum.